Bos Geng? Ya, sekarang kita lagi ada di Gias 2025 dan di samping kita udah ada primadonanya. Betul sekali, ini adalah mobil yang paling viral di Gias 2025 karena pas launching kemarin harga itu menggemparkan dunia perjagatan EV Indonesia ya Pak ya? Semua langsung panik. Semua langsung, waduh. Panik. Gitu. Panik. Mereka berlomba-lomba nurunin harga nyamain mobil ini. Ini adalah BYD Attoan. Betul sekali, ini adalah mobil terbaru atau mobil listrik terbaru dari BYD. Ya, ini adalah mobil listrik entry levelnya mereka ya. Karena sebelumnya mereka meluncurin yang dulu. Premium yang medium terus ke premium, tapi nggak ada yang entry level. Akhirnya mereka punya nih satu line up entry level. Sebenarnya ngerjain juga sih. Apa? Deh, lu jalan dulu deh. Iya, jalan-jalan. Gua nyolong start belakang deh. Pas dikeluarin, bam, bener. BYD Attoan. Betul sekali. FYI aja kita bocorin langsung di depan. Mobil ini tuh dibanderol dengan harga 195 ya? Ya, mulai dari 195 juta sampai 235 juta. Murah banget. Oke. Ya udah, gua Taufan dan gua Hadi. Welcome back to Mobil 123. Oke Bos Geng, kita kali ini nggak cuma ngebahas BYD Attoan-nya aja. Betul sekali, kita akan juga membuat sebuah komparasi tipis-tipis dengan harga segini, tapi kita bisa beli mobil LCGC Pak. Betul, LCGC dan kita pilih Honda Brio. Betul. Karena dia variannya banyak. Ya. Sampai varian tertingginya RS kan bukan LCGC ya. Betul sekali. Jadi kita akan bandingin si Attoan itu sama Honda Brio. Kira-kira gimana, bejaban atau enggak? Nah, sekarang kita bahas tampilannya dulu. Oke. Yang pertama, fascia depan. Fascia depan, ini yang jelas ya. Favorit gua itu ngeliat mobil ini pertama kali adalah fascia depannya karena sekilas mata lampu depannya tuh mengingatkan gua sama salah satu supercar Itali Pak. Iya, supercar yang modelnya apa emblemnya sapi. Betul. Banteng apa sapi? Banteng, bukan sapi. Banteng pemirsa. Ya, itulah ya. Terus juga lampunya emang desainnya cakep sih. Cakep. Ada DRL-nya, terus juga si lampu utama juga udah LED dan tajam. Dan emang kayak lu bilang ya beberapa angle tuh. Nah, jadi cara gini, kalau kalian beli mobil ini, kalian mau flexing simple aja, biar dikira orang kaya. Tas gini, buka fotonya begini. Tas. Nah, nih kita tunjukin ya. Kayak apa yuk? Ya enggak? Jadi angle tertentu mobil ini jumawa banget Pak. Cakep banget jumawa. Nah terus kalau misalnya beralih ke bagian bawah, masih ada aksen plastiknya ada. Ini kebanyakan plastik ya depan, jadi mungkin kalau misalnya kenapa-napa, kalian nggak mahal-mahal banget benerin ini, karena harganya pasti murah nih spare partnya. Tuh, terus bagian bawahnya ini ada grill, nggak gede-gede amat, cuman emang berfungsi buat ventilasi. Betul, ventilasi pendinginan untuk motor listrik ya, karena mau gimana pun juga, mobil listrik itu tetap butuh coolant dan butuh pendinginan. Betul. Makanya mereka ada bikin lubang udara di bagian bawah biasanya. Yes. Ini mungkin kalau misalnya di Cinanya mungkin ada sensor? Kamera kali ya. Kamera sensor mungkin bisa. Cuman ini blank aja. Betul. Karena emang mobil ini nggak ada adasnya nih. Betul. Jadi nggak ada adasnya ya. Untuk harga mobil sekitar 100 jutaan sampai 200 jutaan kecil, ya mungkin adas masih belum perlu lah, Pan. Tapi ya udah worth it lah. Udah worth it, ini udah worth it banget. Fiturnya udah banyak banget. Betul. Dan bisa gue bilang ini nggak disunat-sunat. Nggak. Karena dia variannya 2. Betul. Dan beda fiturnya. Betul sekali. Ada yang namanya premium dan juga dynamic. Bedanya sebenarnya dikit banget. Dikit banget. Kalau yang premium itu airbag-nya 6, terus kemudian jarak tempuhnya 380 km. Terus perbedaan lagi adalah joknya itu pengaturannya udah elektrik. Betul. Kalau misalnya yang dynamic dia masih manual. Terus range-nya 300 km. Betul sekali, dan airbag-nya 4 titik. Iya, jadi nggak main dah. Kalau misalnya yang varian terbawah, range-nya kecil gitu ya. Dia range-nya tetap 300-an. Betul. Jadi sebenarnya bukan dihilangkan, tapi lebih tepatnya dikurangi saja. Kurangi, biar harganya makin kompetitif. Ya udah, sekarang kita beralih ke Brio. Nah, kita cek Brio-Brio-nya dulu nih, ya nggak? Nah, Bos Geng, ini adalah LCGC yang akan kita bandingin sama BYD Attoan. Betul sekali, di sebelah kita udah ada Honda Brio. Yang ini nih, di sebelah kita ini adalah tipe RS atau tipe tertingginya. Betul, karena dia ada banyak tipenya ya. Dan harganya itu mulai dari 170 jutaan sampai sekitar 240 jutaan. Ya, hampir 250 juta. Jadi kalau misalnya sama Attoan masih bejaban lah ya harganya. Dan ya kalian udah tahu lah kalau misalnya Honda Brio apa yang didapetin. Fun to drive ya ada. Iya, betul sekali. Terus juga mesinnya terkenal
Badak lah. Badak. Terus juga optional partsnya buat anak-anak muda-mudi nih yang baru kuliah, mereka senang beli Brio karena modifnya gampang. Modifnya gampang. Nah, ngomongin soal dimensi, dia itu punya panjang 3.815 mm dan lebarnya itu 1.680 mm. Betul sekali. Dan kalau ngomongin performanya, mobil ini masih dibekali dengan mesin 1200 cc-nya Pan ya. Betul. Dan tenaganya itu dia 89 HP dengan torsi 110 Nm. Betul sekali. Ya, jadi sebenarnya kalau dipakai untuk perkotaan atau untuk mobil entry level untuk start kita punya mobil ya, ini sebenarnya cocok banget Pan, karena ya tadi udah dibilang Topan juga, mobilnya satu fun to drive, kecil, lincah, parkirnya gampang, bisa nyelip-nyelip kemana aja. Ya, jadi kalau misalnya emang kalau ease of use, ya masih Honda Brio dengan mesin bensin ya. Iya. Dia kan tinggal ngisi bensin doang kan, nggak mesti ngecas. Betul sekali. Tapi kalau misalnya ngomongin soal biaya operasional, mungkin si Atoan ini kalah total. Iya. Nah, ini adalah yang warna kuning karena si Atoan itu diluncurkan ada 3 warnanya. Ya, 3 warna, ada hitam, putih sama gue nggak tahu ya sebenarnya. Kalau lo ngeliatnya kuning, kalau gue ngeliatnya hijau stabilo sih Pak. Hijau stabilo ya? Hijau stabilo. Gue juga bingung sih ya, kuning sih sebenarnya. Ya. Kalau di brosur sih kuning. Brosur kuning, tapi kalau mata ini sih hijau stabilo. Ada sih stabilonya. Hijau stabilo. Tapi kita di sini bukan cuma buat ngomongin warna, kita mau ngomongin tampilan sampingnya. Betul. Gimana, Hat? Mobil ini sih sebenarnya punya tampilan samping yang kece juga. Kece. Dan yang gue suka Pan, ground clearance-nya cukup tinggi nih Pan. Ground clearance-nya lumayan. Jadi tuh, untuk ukuran mobil listrik kecil ya. Iya kecil, ini lumayan tinggi lah. Tinggi. Terus juga dia udah ada ala-ala floating roof. Floating roof. Dengan ya ini ada aksen hitam di pilarnya. Garis bodi cakep ya Pan sebenarnya. Jadi sebenarnya tuh kalau dari atas tuh agak tipis, cuma dia menggembung di bagian bawah gitu loh Pan. Betul. Jadi kelihatan ini kalau gue bisa bilang ya, kayak Brio awal-awal di launching. Betul. Bentuknya tuh mirip kayak gini. Mirip gini, siluetnya juga sama. Jadi emang pas lah kita komparasinya Brio. Cuman Hat, satu hal yang gue kurang suka nih dari Atoan. Pasti handle pintu belakang. Handle pintu belakang kenapa di sini? Iya, ini sebenarnya menurut kita kurang praktis sih karena terlalu di bawah. Terlalu di bawah. Biasanya kan enak tuh di sini. Itu kayak masih gitu. Iya, selain secara fungsi Hat, secara estetika juga kayak ini apa ini gede banget ini? Kurang good. Kenapa ini kan jaraknya sempit ya? Kenapa nggak ditaruh di sini yang agak luas? Iya, ini ada space banyak banget yang nggak digunakan. Ya sekalian aja kalau misalnya triknya Honda, itu dia naruh handle pintunya di kaca, di pilar, deket pilar. Nah, itu cakep. Karena si HR-V itu kan emang kaca belakangnya ngecil kan, persis kayak gini, dan dia naruh handle di sini. Ini apa ini? Tapi kurang. Ya sebenarnya ini hanya sedikit faktor aja. Ini menurut kita ya, opini pribadi. Kurang menarik aja kalau handle taruh di sini. Selebihnya semuanya fine banget. Fine. Sampingnya sih cakep nih, ada gembung-gembungannya kayak tadi lu bilang ya. Kayak white body gitu, cakep. Dan dia pakai velg 15 inci ya. Betul sekali. Dengan motifnya tuh sebenarnya dibilang multispoke ya Pan ya. Multispoke. Dan warnanya tuh agak-agak nardo tapi gelap. Ya, antrasit lah ya, antrasit. Iya. Jadi untuk ukuran sebuah EV entry level, untuk EV kecil ini termasuk paling gede nih bannya. Betul. Rata-rata itu kecil-kecil soalnya. Ya kayak misalnya Dingo yang kecil. RV apalagi kecil. Nah itu dampaknya kalau misalnya kita lagi bawa mobil gitu ya, kalau kena gajlukan atau kena lubang itu berasa banget kan. Iya, makanya saya bannya kecil. Terus mobil ini dengan ukuran ban segini itu juga kemungkinan ya bantingannya lebih enak kali Pan ya? Bantingannya kemungkinan lebih enak. Nah bos geng, ini dia bagian belakangnya yang lagi-lagi gue juga suka. Jadi sebenarnya secara overall mobil ini gue suka tuh bagian depan sama belakangnya Pan. Kalau gue sih pribadi paling suka belakangnya. Ya. Dia cakep banget, terus kayak lekukannya juga. Lekukannya tuh kayak patah-patah gitu loh Pan, set gitu. Dia lampunya stop lampnya tuh menyatu dari ujung ke ujung, garis gitu tipis. Ini nih kalau malam sih cakep sih. Cakep, dan dia juga lampu ininya ya, ada kayak motif-motifnya gitu. Ya, ada motif-motifnya. Jadi nggak monoton. Terus juga yang gue suka itu spoilernya Pak. Spoilernya. Ini kayak model tupis gitu tapi sebenarnya nyatu, jadi lebih tinggi kiri kanannya. Betul. Terus di sini juga ini ada cat eye. Ada third brake lamp. Ya. Cat eye atau third brake ya? Ya kita nggak tahu ya. Nggak tahu, pokoknya ada lampunya di bagian atas. Kalau cat eye sih di bawah udah jelas ya. Terus juga bumpernya nih yang ada ala-ala diffuser ya depan. Ala-ala diffuser. Cakep banget tuh. Kayak mobil sekarang nggak ada ala diffuser, kurang ini sih ya. Kurang afdol lah. Kurang afdol. Sekarang semua diffuser. Diffuser semua. Meskipun emang buat hiasan aja ya. Tapi yang harus gue jujur ya, ini sorry bukannya gue ngejilat atau membagus-bagusan brand ini, tapi memang build quality-nya dia walaupun ini mobil entry level itu kelihatan Pak. Jadi kalian harus lihat langsung mobil ya sebenarnya. Dari catnya, terus juga bodinya, apa nat-natnya nih Pak. Iya, nat-natnya. Tuh, garis-garisnya tuh dia masih ketemu lurus gitu-gitu tuh masih kelihatan gitu, build quality-nya bagus gitu. Jadi emang ya meskipun harganya di bawah 200,
Tapi ya worth it gitu. Worth it untuk dibeli. Sayangnya kami nggak dapet kesempatan buat syuting di dalam interiornya Atowan saking ramenya. Udah weekdays, mau pagi atau malam, animonya rame banget ini mobil. Satu hal aja yang bisa kami simpulkan dari ngeliat, masuk dan megang-megang dalamnya BYD Atowan. Solid deh pokoknya. Untuk mobil yang harganya mulai dari 190 jutaan, ini mobil nggak kerasa murahan. Mulai dari build quality, desain, sampai materialnya. Desain khas BYD kayak di setir, instrumen cluster, dan layar infotainment masih dipertahanin. Meskipun layarnya ini nggak bisa diputer-puter kayak BYD lainnya. Hal yang kami suka dari jenama ini juga masih dipertahanin, kayak tombol-tombol fisik buat mendukung infotainment. Jadi nggak sepenuhnya ngandelin layar touchscreen. Desainnya juga cakep, nggak kelihatan mobil entry level sama sekali. Material jok oke, cukup suportif juga. Sayang headrestnya nggak adjustable. Duduk pun terasa akomodatif, nggak yang sempit gitu kayak beberapa micro EV entry level lainnya. Nah bos geng, sekarang kita udah ada di dalam interiornya Honda Brio nih. Ya, gue udah lama sih nggak masuk ke dalam Honda Sama, Brio. ya desain interiornya cakep sih Pak. Lebih ke sporty dan modern banget. Sporty modern. Jadi dia ada aksen-aksen karbonnya gitu. Betul ya. sekali. Terus juga ada garis-garis merahnya. Karena kan mobil ini RS. Betul sekali RS. Terus juga jok kulitnya nih jatuhnya fabric ya Pak? Ya ini joknya fabric dan bahannya masih terbilang enak sih. Enak. Terus juga motifnya nih cakep nih. Ya berhubung ini yang tipe tertinggi jadi dalamnya pasti lebih bagus ya Pak ya. Dan satu hal yang jadi improvement Honda Brio dari tahun ke tahun ya. Ini di generasi yang ini. Joknya udah nggak pocong, Pak. Betul sekali, ini dia nih. Kalau dulu kan kita selalu jok yang ngocop. Bukan kita mengeluh lah, kenapa joknya jok pocong gitu, nggak bisa diatur kepala headrestnya tuh. Nah ini sekarang headrestnya udah bisa diatur nih. Ya, terus naikin, turunin. Terus bentuk setirnya cakep nih Pan yang sekarang Pan. Udah ada Honda modern lah. Ya. Udah ada airbag-nya juga, airbag. Terus head unitnya sekarang juga sudah touchscreen lah. Touchscreen, terus udah Apple CarPlay ready, Android Auto, jadi Bluetooth udah nggak bisa. ketinggalan lah ya, udah modern banget. Tuh, ini juga enak nih pengaturannya Pak. Iya nih, legroomnya tuh masih banyak gitu ya. Terus headroomnya juga melimpah. Jadi emang enak sih buat bawa penumpang di Honda Brio. Untuk fitur-fitur mobil ini juga cukup lengkap bos geng dengan harga 170 sampai 240 jutaan. Salah satunya adalah airbag, ini udah dari sisi penumpang dan juga pengemudi. Terus kemudian steeringnya juga udah tilt nih teman-teman. Tuh, enak. Jadi kita bisa ngatur posisi. Ya, betul. Jadi kita ngaturnya lebih gampang lagi. Terus apa lagi ya? Itu ada tombol-tombol buat infotainment sama teleponi. Terus juga engine start stopnya udah pakai tombol nih, jadi nggak cekik gitu, udah nggak gitu lagi, tinggal pencet tombol doang nih. Ya selebihnya masih analog. Tapi ya enak, jadi ya fun gitu, kayak rem tangan masih model tarik-tarik ya kan, jadi bisa buat slalom lucu. Ya lebih memudahkan kita sebagai orang awam yang ingin mengendari mobil. Jadi ini mobil lebih praktis aja sih sebenarnya. Lebih praktis, benar. Ya. Nah, kalau ngebahas akomodasi barangnya, sebenarnya mobil ini cukup banget nih Pan. Bisa muat cukup banyak ini ya. Kalau dilihat dari sini nih. Ya. Ini Honda Brio yang sekarang yang generasi terbaru lah ya. Udah improvement dibandingin yang Honda Brio yang dulu tuh. Yang modelnya masih setrika gitu ya. Meskipun kita berdua sebenarnya suka ya. Karena modelnya kan kayak Wonder banget. Ya kotak gitu kan. Jadi siluet sampingnya tuh ya mengingatkan kita sama Civic Wonder. Jadi belakangnya agak trapeze gitu, tes. Gitu. Cuman itu bikin kapasitas bagasinya kecil. Nah yang ini gede. Ya walaupun memang ada plus minusnya ya. Ini kapasitas bagasinya besar, tapi dia turun lantai di bawah Pak. Lantai di bawah. Nggak rata lantai. Jadi kita masukin harus agak effort di sini. Cuman nggak apa-apa lah. Yang penting masih bisa muat banyak kok. Iya. Dan dia juga si joknya meskipun bisa dilipat tapi nggak rata lantai. Iya. Masih ada cedokannya dikit lah gitu. Terus juga ini juga bisa diatur nih Pan tuh. Iya. Bagian jok belakangnya. Bener. Jadi buat headrest masih bisa ngatur. Jadi emang udah depan belakang udah non pocong har. Ya. Nah bos geng, demikianlah review kita dan juga sedikit komparasi antara BYD Atowan dengan LCGC, yaitu Honda Brio. Ini udah mulai rame, udah gak kondusif. Dan booth ini selalu rame ya Pan? Iya, selalu rame. Gokil lah. Oke lah. Kalau kalian pilih yang mana? Atowan atau Honda Brio? Sebenarnya dua-duanya sama-sama unggul, tapi tergantung kebutuhan kalian. Betul. Kalau kalian butuh yang gesit-gesit irit ya mungkin bisa bilang Honda Brio ya Pan ya. Kita nggak usah pusing-pusing ngecas, tinggal isi bensin, gas, jalan, pom bensin di mana-mana nggak ribet. Tapi kalau kalian butuh efisien dan ngerawat mobilnya lebih murah, lebih cocok pakai mobil listrik Pak. Tuh, sebenarnya kalau misalnya kalian mobil pertama, itu mending Honda Brio sih. Iya betul. Ya nggak ribet gitu ya, maksudnya. Kalau misalnya tiba-tiba kita butuh buru-buru mau kemana, lupa dicas kan ribet. Ya tinggal gas aja, lu isi bensin di mana-mana udah banyak. Udah banyak. Kalau saya mobil listrik kan harus persiapan lah. Persiapan kayak misalnya kalau di rumah mau ada charging station ya kita harus nambah daya. Terus kalau misalnya lagi kita keburu-buru kita ke charging station, tahu-tahu lagi ngantri ada berapa mobil ya kan kita harus tunggu. Jadi meskipun harganya udah terjangkau banget dan emang value for money, tapi kalau buat mobil pertama kayak gue masih belum. Tapi plusnya
Yang tadi kita bilang ya. Kalau kalian menggunakan mobil listrik, satu perawatannya murah, kalian nggak usah beli bensin. Betul. Listriknya murah, kalian bayar paling cuma berapa sih sekali ngecas penuh? Cuma berapa puluh ribu. Pajak juga murah, beratusan ribu doang. Jadi emang cocok buat mobil kedua. Betul, cocok buat mobil kedua. Jadi mungkin yang mobil pertamanya 7-seater gitu ya, buat keluarga, buat warawirinya, Indomaret atau kemana, Atoan. Oke lah kalau begitu, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Ya, jangan lupa juga kunjungi website kita di mobil123.com dan media sosial kita di mobil123.id. Betul sekali. Wali Taufik, Wali Dayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.